Karena waktu ke pasar dia ngeliat buah stroberi yang super gede. Semangka. Nih gua hidup bertahun-tahun kayak baru tahu kalau ini stroberi dah. Kayak gini, makanya dia beli dan dia minta dimasakin menu yang super duper. Tanpa pikir panjang, di sini buahnya aku kupas kulitnya, kemudian aku bakalan potong kotak-kotak kayak gini guys. Berhubung buah semangkanya terlalu... Tadi lo ngomongnya stroberi lo ya. Aneh banget bisa berubah pikiran dalam hitungan detik. Dibikinin menu dari buah yang satu ini. Lanjut buat komponen lainnya, di sini aku bakalan parut-parut keju. Nah, buat kejunya di sini aku parut setipis mungkin ya. Dan kalau udah diparut, di sini buat kejunya bakalan langsung aku ratain pakai corong merah. Gini ya, di mana-mana tuh yang namanya ngeratain pakai alat yang udah rata gitu. Corong merah tuh kan nggak rata, bentuknya bulat, yang tengah bolong. Rata juga kagak kalau bejek-bejek begitu. Teman, ini tuh katanya enak banget loh. Pertama-tama di sini aku udah potong-potong daun suji. Nah, buat daun sujinya di sini aku tambahin secukupnya air. Buat daun sujinya tinggal langsung dihalusin. Nah, kalau misalnya udah halus, langkah selanjutnya di sini aku bakalan aku tau lah, ini tujuanmu tuh pengen masukin telur itu ke dalam wadah itu kan, wadah putih itu, tahu aku tuh. Gak usah pakai panggangan. Satu ya, gak usah dijajar 8 baris begitu, gak usah. Lu bukan anak pramuka, PBB bukan. Terus nih fungsinya ulekan berbentuk patung ayam naon. Dan langsung siapin telur angsa. Buat telur angsanya di sini aku geprek satu persatu. Nah, kalau misalnya udah, ini tuh tinggal langsung dikelupasin aja. Lanjut. Aku tahu tadi kulitnya masuk kan. Adonannya mengembang kaku kayak gini ya guys. Kalau udah, kemudian kita sisihkan. Lanjut lagi, di sini aku bakalan tuang tepung terigu. Jangan lupa. Satu nih, nggak usah pakai corong merah, nggak bakal tumpah gitu. Udah pakai corong merah disaring. Disaring biar tidak ada tepung yang bergerinjil ya guys. Berhubung susah, jadi aku tuang semuanya. Berhubung susah, jadi aku tuang semuanya. Enak banget dia ngomong ya. Sambil kita mixer sampai... Nyesel banget nih, aku baru tahu kalau menu yang satu ini super enak dan nyenengin banget. Nah, lanjut aja nih kelapa parut yang tadi mau aku cetak di cetakan love kayak gini. Nah, di sini aku cetak. Di mana bentuk love-nya? Udah gitu kalau pakai cetakan kan bukannya dipadetin dulu gitu ya, biar berbentuk. Ini sama aja kayak tumpukan doang. Sampai 3 kali cetakan ya. Setelah itu aku mau tuangkan di wajan panas. Aku mau ceplokin 3 butir telur pakai alat pemisah telur kayak gini. Aku ceplokin telurnya satu persatu. Pecahinnya harus hati-hati ya guys. Jangan sampai kuning telurnya ikut masuk ke mangkoknya. Tapi kalau udah ada yang... Jangan sampai kuning telurnya ikut masuk campur dengan yang putih. Dia sendiri lo yang ngomong lo. Masuk kayak gini, kita masukin aja. Ya kan lu sendiri barusan yang ngomong jangan dicampur. Pakai alat itu fungsinya biar kepisah, jangan sampai kecampur ya guys. Gitu ngomongnya barusan ya. Yang lain. Baru tahu kalau tahu dimasak menu yang satu ini beneran enak banget loh guys. Selain itu bisa banget buat... Kita juga nyesel banget sih selama ini kita mecahin telur sama ngancurin tahu tuh ternyata salah cara kita. Yang paling bener pakai raket. Emang apa sih ini, Cok? Buat ide jualan yang pastinya super duper laris banget loh. Nah itu lumer kemana-mana loh. Ininya apa namanya telurnya? Gimana yang ngasih tahu dia gimana ya? Nyesel banget. Panggang di atas teflon. Nah, buat manggangnya di sini aku bakalan pakai cetakan bintang. Berhubung adonannya lumer, jadi buat cetakan... Bukan berhubung lumer, emang sengaja lo lumerin. Bintangnya ini nggak jadi aku pakai ya guys. Berubah pikiran ya Cok. Tapi bakalan langsung aku tarik kayak gini. Tinggal langsung dipengen banget jajanan yang satu ini. Daripada nunggu lama-lama, jadi aku bakalan langsung bikin aja di rumah. Dan apa sekarang udah ganti kali ya? Jadi sekarang bintangnya tuh bukan corong merah lagi, tapi bintang nih. Apa nih fungsinya nih? Cetakan ditaruh di tengah wajan, disiram, tapi luber-luber dibiarin habis itu muntah, terus diangkat lagi. Tuh fungsinya buat apa? guys, lagi siang-siang gini Kita kukus semua sampai mateng ya. Ini sekitar 10-20 menit. Nah, udah mulai waras. Sambil nunggu kukusan pisang, di Corong kematian muncul nih. sini aku mau tuangkan bubuk mutiara di air yang udah mendidih. Apa sih fungsinya corong itu apa?
Ini mau aku kukus dulu. Oke, dalam hitungan detik daging ikan lelenya udah halus ya guys. Kita sisihkan dulu. Dan lanjut, karena di rumah nggak ada air, jadi aku mau rebus es batu sampai mendidih. Nggak mungkin. Di rumah lo nggak ada air, nggak mungkin, nggak percaya gue. Dari mana lo dapet es batu kalau di rumah lo nggak ada air? Masukin telur puyuh. Telur puyuhnya aku rebus sampai matang. Nah, kalau udah kita lanjut ke telur ayam ya guys. Di sini aku ceplokin 2 telur ayam, tapi aku mau pisahin kuning dan putih telurnya kayak gini guys. Putih dan kuning telurnya bener-bener kita pisahin ya guys, karena di resep kali ini kita cuma pakai putih telurnya aja. Lanjut, di sini aku mau tuang tepung tapioka. Tumben bener gitu ya. Tumben bener. Pakai cetakan bunga merah kayak gini biar bentuknya lebih lucu gitu. Dan Nggak ada lucu-lucunya. Nggak ada lucu-lucunya, nggak. Ngebentuk juga kagak. takarannya lebih pas guys. Untuk takaran sendoknya aku tuang sekitar 8 sendok makan ya guys. Nah kalau udah kita aduk tepung tapiokanya sampai merata. Lalu aku pindahin ke dalam wadah yang lebih besar guys. Pastiin tepung tapiokanya nggak ada yang tersisa di piring ya guys. Nah kalau udah mau chopper ikan lelenya sampai benar-benar halus ya guys. Ini cucunya mama mertuaku cerita katanya teman-temannya dibekelin makanan yang bentuk-bentuk hewan gitu. Ya udah yuk kita bikinin tempe yang bentuk badak. Karena yang asli yang ada badaknya guys. Bohong kalau tidak. Yuk lanjut kita siapkan corong merah. Nah ini gunanya buat ngukur tempenya ya guys. Kalau udah aku mau tempelkan. Bisa langsung gajahnya aja nggak yang ditempel? Gak usah corong merah tuh keluar ngapa sih? Fungsi lu kontribusinya apa? Terus setiap menunya apapun ada lu, tapi nggak ada kontribusinya. Kan gambar badak kayak gini guys. Ini tujuannya supaya gampang buat ngebentuknya ya. Lah terus yang pojok noh, yang bawah buat apa? Tahu putih ukuran besar yang mau aku potong jadi 6 bagian kayak gini guys. Kita potong-potong sampai semua tahunya habis ya. Kalau udah, tahunya ini kita simpan dulu ke dalam wadah. Dan selanjutnya di sini aku udah siapin juga seledri yang mau aku iris-iris tipis kayak gini. Udah gitu di sini aku mau coplokin 1 butir telur. Terus si kuning telurnya ini mau aku ambil pakai saringan kayak gini karena di sini aku cuman pakai kuning telurnya aja guys. Kita masukin kuning telurnya. Si corong merah ini udah muncul lagi nih. Pakai corong merah ini ke dalam wadah yang udah aku siapin. Kalau udah lanjut masukin tahu yang udah kita potong-potong tadi. Terus aku mau ulek sampai halus bersama kuning telurnya. Nah daripada putih telurnya didiemin kayak gitu, mending kita masukin aja ke dalam wadah. Nih mak kalian pada mainan TikTok gak sih? Kalau emang iya gitu, jangan sampai dia beginian FYP, jangan. Di sini aku udah siapin 6 kotak, kita ulek lagi sampai semuanya tercampur merata ya guys. Langkah selanjutnya aku mau masukin 150 gram tepung terigu. Gak usah. Cetakannya buat apa? Cetakannya dipakai buat apa? Kalau numpainya begitu buat apa? Kan bisa langsung aja langsung. Capek banget gue nonton ini. Sambil disaring kayak gini, masukin saringannya buat apa? juga 100 gram tepung tapioka. Itu nggak penting, sumpah. Mending tuh corong sama saringan, nggak usah. Nah kalau pertepungannya udah masuk, lanjut aku mau kasih 2 sendok teh penyedap rasa ayam. Terus irisan daun seledri tadi juga kasih masuk. Dan terakhir Capek gue.